Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 channel yang membahas tentang informasi dan trik mengerjakan soal-soal P3K maupun CPNS. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas besaran gaji P3K beserta tunjangannya dan akan membahas perbedaan P3K dan PNS. Baik Bapak Ibu, gak nyangka ternyata gaji P3K bisa lebih besar dari PNS. Besaran gaji serta tunjangannya ada yang sampai tembus 6,7 juta. Seperti yang sudah kita ketahui, pendaftaran CPNS dan P3K sudah dibuka sejak tanggal 30 Juni 2021. Jadi hal ini yang menanyakan kenapa tidak semua menjadi CPNS saja. Ternyata karena perbedaan inilah yang membuat CPNS dan P3K berbeda. Terdapat sekitar 1,3 juta formasi yang terdiri dari 1 juta formasi guru dan 189.000 formasi untuk ASN di pemerintahan daerah dan 83 formasi untuk CPNS atau P3K di pemerintahan pusat. Inilah daftar besaran gaji PNS dan P3K yang saat ini masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP Nomor 7 Tahun 1977. Nah, gaji PNS biasanya jika menjadi PNS diberi fasilitas seperti gaji, tunjangan, fasilitas cuti jaminan pensiun, serta jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan gaji P3K, biasanya jika menjadi P3K, fasilitas yang berhak didapatkan seperti gaji, tunjangan, dan cuti perlindungan pengembangan kompetensi. Perekrutan melalui P3K ini bukan hanya guru, tenaga kesehatan seperti dokter, penyuluh, dan tenaga kepegawaian juga direkrut melalui P3K. Lalu, apa bedanya PNS dengan P3K? Nah, hal ini banyak yang bertanya apa perbedaan dari PNS dan P3K jika sistem perekrutannya sama dengan PNS. Mari kita bahas perbedaannya. Nah, perbedaan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut dengan ASN. Dalam aturan tersebut, P3K adalah kepegawaian ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang tersebut. Secara sederhana, P3K adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai waktu yang ditetapkan. Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja P3K bisa berakhir atau diperpanjang sesuai kebutuhan. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kerja. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Nah, untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS. Dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, P3K berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, dan yang kedua cuti, dan yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Dalam hal ini, perbedaan PNS dan P3K adalah PNS mendapatkan jaminan pensiun, sementara P3K tidak mendapatkannya. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Dan yang kedua, meninggal dunia. Dan yang ketiga, atas permintaan sendiri. Dan yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Sedangkan PNS, sementara berdasarkan undang-undang tersebut, PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Artinya, perbedaan PNS dan P3K adalah PNS merupakan pegawai tetap di instansi pemerintah.
Sementara P3K adalah pegawai yang dipekerjakan dengan jangka waktu yang ditetapkan. PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena yang pertama meninggal dunia, dan yang kedua atas permintaan sendiri, dan yang ketiga mencapai batas usia pensiun. Dan yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS diberikan jaminan pensiun apabila yang pertama meninggal dunia, dan yang kedua atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, dan yang ketiga mencapai batas usia pensiun, dan yang keempat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan kewajiban. Nah, itulah informasi seputar perbedaan PNS dan P3K dan besaran gaji serta tunjangannya. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.